Di video kali ini saya akan membahas HyperOS di Xiaomi Redmi 10 5G. Update ini baru saya dapatkan kemarin ya, alias mungkin belum sampai 1 kali 24 jam. Saya ketemu beberapa hal yang baru di HyperOS ini. Untuk yang pertama, kita lihat di setting terlebih dahulu untuk HyperOS-nya dapat versi berapa. Di sini setelah saya lihat untuk Xiaomi HyperOS itu versi 1.0.1.0 dan versi Android-nya sudah Android 14. Versi terbaru dari OS Android. Lumayan banget ya, HP kelas menengah ke bawah dapat Android 14 secepat ini. Padahal Xiaomi 11T saya aja belum dapat loh HyperOS, tapi di Redmi 10 5G ini malah udah dapat duluan. Padahal di konten saya sebelumnya yang membahas HyperOS di Redmi 10 itu 11T katanya malah mau duluan. Langkah yang cukup oke ya dari Xiaomi Indonesia. Semoga HP yang lain juga dapat. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang home screen yang di sini ada perubahan cukup signifikan. Dengan tekan dan tahan home screen kita bisa di sini memilih versi klasik. Ini versi bawaannya seperti ini ya untuk lock screen-nya. Wallpaper-nya seperti ini dan bisa kita customize. Yang kedua ada versi rhombus. Di versi lock screen ini sepertinya menonjolkan widget jam di bagian depan yang cukup besar. Di sini kita bisa customize untuk wallpaper-nya. Seperti biasa, Xiaomi punya pilihan banyak wallpaper. Wallpaper tadi masih bisa kita customize untuk stylenya. Tinggal pilih aja mana yang disuka dan masih bisa di custom lagi. Di sini ada pilihan untuk efek matte. Ketika kita pilih efek matte, di sini ada perubahan. Wallpaper-nya jadi ada efek-efek frosted gitu ya. Dan ini cukup oke ya buat customisasi. Lalu untuk fontnya juga masih bisa kita rubah. Ada beberapa pilihan yang bisa kita rubah supaya kita nggak bosen dengan font jam kita. Selain bisa ngerubah font jam kita juga bisa ngerubah warna dari jam kita. Jadi di sini customisasinya cukup luas ya. Bahkan untuk orang yang nggak suka customisasi mungkin malah dikiranya ribet. Tapi kalau saya sih cukup suka ya customisasi ini. Di bagian lock screen basicnya pun juga masih bisa di custom. Di sini malah ada 4 bagian yang bisa di custom. Di bagian jam ada customan seperti ini bisa kita pilih. Lalu di bagian tanggal juga bisa kita pilih, kita ganti dengan berbagai hal di sini. Misalnya cuaca, lalu ada kelembapan dan sebagainya. Ya sesukanya kita lah ya, kira-kira informasi apa yang kita butuhkan di lock screen kita. Selain itu kita juga bisa memberikan nama kita di bagian lock screen supaya tahu ya ini HP-nya siapa. Kalau fungsi ini sih sebelumnya juga sudah ada ya, cuman memang peletakannya aja yang berbeda. Gak sampai di situ aja, fontnya juga masih bisa dirubah dan juga warnanya masih bisa kita rubah-rubah. Jadi memang customisasinya cukup banyak ya. Dan sekali lagi buat yang nggak suka customisasi pasti malah bingung. Lalu selanjutnya di bagian home screen, terutama di bagian ikonnya ada beberapa perubahan walaupun memang tidak signifikan. Kalau menurut saya sih lebih simpel ya dan saya lebih suka dengan tampilan yang seperti ini. Walaupun memang kalau teman-teman beli dari awal itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau saya sih saya matikan ya di kategori aplikasi supaya nggak ribet di bagian home screen-nya. Overall cukup oke aja sih. Lalu kita bahas control center-nya. Untuk perubahannya cukup drastis ya di sini ya. Yang sebelumnya di bagian icon itu ada penjelasan ini icon apa. Sekarang sudah nggak ada, hanya full icon aja. Berbentuk bulat minimalis yang bisa kita rubah mau kita kurangi atau kita tambahkan. Otomatis kalau kita masukkan semua itu terlihat full ya. Untuk pengguna baru mungkin agak bingung ya, tapi karena saya sudah pakai lama Xiaomi jadi sudah hafal icon-iconnya.
Lalu di bagian icon tadi bisa kita pencet tahan, nanti akan masuk ke menu yang lebih lanjut. Dan ini mempersimpel setting ya, jadi nggak perlu masuk setting, cari-cari, tinggal pencet tahan lama di iconnya aja, itu sudah bisa disetting lebih lanjut. Sebuah perubahan simpel yang bagi saya pengguna Xiaomi itu cukup suka. Walaupun ya itu tadi ya, iconnya jadi berasa full banget di bagian control centernya. Lalu kita langsung lanjut ke bagian menu settingnya. Di sini agak ada perubahannya, icon-iconnya menjadi lebih kecil dan terlihat lebih minimalis. Dan untuk perubahan ini pun saya juga cukup suka ya. Di sini ada menu tambahan untuk konektivitas yang jadi satu di sini, jadi nggak perlu terpisah-pisah. Overall terlihat lebih clean dan juga simple kalau menurut saya. Lalu untuk penggunaan memori HyperOS ini totalnya ada di 11,96 GB alias 12 GB. Tapi sayangnya di sini saya lupa ya, nggak mencatat sebelumnya itu MIUI 14 itu besarnya berapa giga. Karena ada klaim dari Xiaomi untuk HyperOS ini, memori yang digunakan lebih sedikit dari MIUI 14. Overall saya cukup puas ya. Di 1 kali 24 jam ini belum menemukan bug yang berarti, dan untuk UI-nya cukup smooth, apalagi ini layarnya sudah 90 Hz di Redmi 10 5G. Nantinya saya akan review lagi dan juga memainkan beberapa game di konten selanjutnya untuk ngetes HyperOS ini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang. Kita ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.